Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Baiklah, untuk anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan penuh akan keberkahan. Baiklah, langsung kita masuk ke pembahasan kita hari ini, masih mengenai persamaan trigonometri. Oke, kita masuk pada pertemuan kedua ya untuk hari ini, untuk kelas 11 IPA 2 MA Muhammadiyah 2 Al-Furqan. Baiklah, untuk kompetensi dasarnya kita hari ini masih tentang menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Adapun untuk indikatornya atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membuktikan identitas trigonometri, dan yang kedua yaitu menyederhanakan identitas trigonometri. Oke, di sini materi sebelumnya tentu masih kalian ingat kan? Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang identitas trigonometri. Nah, untuk rumus-rumus identitas dasar trigonometri diantaranya yaitu sebagai berikut. Ada secant alpha sama dengan, ruas kanan atau ruas kirinya sama dengan ya, 1 per cos alpha. Adapun cosecant alpha, yang kedua cosecant alpha sama dengan 1 per sin alpha. Kotangan alpha sama dengan 1 per tan alpha. Tan alpha sama dengan sin alpha per cos alpha. Sedangkan untuk kotangan alpha sama dengan cos alpha per sin alpha. Juga pada rumus identitas dasar trigonometri ada rumus cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha sama dengan 1. Jika kita bolak-balikan rumusnya, maka bisa juga menjadi cos kuadrat alpha sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alpha, atau menjadi sin kuadrat alpha sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alpha. Dan juga ada rumusnya, ingat, 1 ditambah tan kuadrat alpha sama dengan secant kuadrat alpha. Dan juga kotangan kuadrat alpha ditambah 1 sama dengan cosecant kuadrat alpha. Jadi ini adalah rumus-rumus dasar yang harus kalian ingat untuk identitas trigonometri. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan membuktikan identitas trigonometri. Nah, di sini Ibu ada contoh soalnya, yaitu bunyinya buktikan setiap identitas trigonometri berikut. Soalnya yaitu yang A, cos kuadrat theta per 1 dikurang sin theta sama dengan 1 plus sin theta. Yang B yaitu 1 dikurang tan kuadrat theta per 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Oke, di sini soalnya yaitu membuktikan. Jadi, mari kita buktikan apakah dia sama atau tidak. Apakah dia terbukti atau tidak. Oke, kita jawab yang bagian A yaitu cos kuadrat theta per 1 dikurang sin theta sama dengan. Oke, di sini ingat rumus dasar identitas trigonometri yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jika kita bolak-balikan rumusnya, maka diperoleh cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Sehingga di sini cos kuadrat tetanya bisa kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat theta per, tetap ya, pernya 1 dikurang sin theta. Sama dengan, karena dia kuadrat, maka bisa kita ubah menjadi 1 dikurang sin theta dikali dengan 1 plus sin theta. Pernya tetap 1 dikurang sin theta, sehingga di sini bisa kita coret nih, 1 dikurang sin theta, pernya juga 1 dikurang sin theta, bisa kita coret, sehingga diperolehlah 1 ditambah sin theta. Cuma tertinggal 1 ditambah sin theta. Sehingga tadi kita kembali ke atas ke contoh soal, yaitu cos kuadrat theta per 1 dikurang sin theta sama dengan 1 ditambah sin theta. Berarti dia terbukti. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua atau yang bagian B-nya, yaitu 1 dikurang tan kuadrat theta per 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Mari kita buktikan apakah dia benar atau tidak. Oke, di sini
1 dikurang tan kuadrat theta per 1 ditambah tan kuadrat theta. Oke, di sini ingat rumus identitas trigonometrinya. Tadi yang di atas 1 ditambah tan kuadrat theta maka sama dengan secant kuadrat theta. Jadi bisa kita ubah. Maka sama dengannya adalah 1 dikurang tan kuadrat theta per secant kuadrat theta. Sama dengan, nah di sini tan kuadrat theta bisa kita ubah lagi menjadi sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Jadi 1 dikurang sin kuadrat theta per cos kuadrat theta per. Oke, di sini secant kuadrat theta bisa kita ubah menjadi apa? Ya, bisa kita ubah menjadi secant kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Nah, jadi di sini kita, kemudian di bawahnya kita sama dengankan. Kita sama dengankan sama-sama menjadi per cos kuadrat theta. Nah, jadi 1 tadi jadi cos kuadrat theta per cos kuadrat theta kan? Nah, menjadi cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta per cos kuadrat theta per lagi. Nah, ini tetap ya 1 per cos kuadrat theta. Sehingga di sini jika kita naikkan ke atas, maka bisa diperoleh tersisa, bisa kita coret yang pernya itu cos kuadrat theta-nya. Sehingga diperolehlah hasilnya cos kuadrat theta dikurang dengan sin kuadrat theta. Jadi terbukti ya untuk rumus 1 dikurang tan kuadrat theta per 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta dikurang dengan sin kuadrat theta. Jadi terbukti. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini yang kedua yaitu pembahasan menyederhanakan identitas trigonometri. Nah, di sini Ibu ada contoh soalnya, sederhanakan identitas trigonometri berikut, yaitu tan 90 derajat plus A dikali dengan sin A dikurang 180 derajat dikali dengan secant 270 derajat plus A sama dengan berapa? Oke, kita sederhanakan. Sederhanakan berarti rumusnya ini akan menjadi lebih pendek daripada soalnya. Kita menjawab soal. Di sini Ibu ingin mengingatkan ada sebuah catatan penting untuk menjawab soal seperti berikut ini, yaitu jika kalian menemukan misalnya dalam soal sudutnya adalah 180 derajat atau 360 derajat, maka perbandingan trigonometrinya adalah sama. Di sini contohnya misalnya sin A negatif 180 derajat. Nah, di sini menggunakan 180 derajat sudutnya. Maka dari sin ini, maka turunannya atau trigonometrinya juga menjadi sin, tetap dia sama. Nah, adapun jika sudutnya adalah 90 derajat atau 270 derajat, maka dirubah menjadi kawannya. Nah, untuk kawannya ini adalah untuk sin kawannya adalah cos. Untuk tan kawannya adalah kotangan atau cot, secant kawannya adalah cosecant. Nah, di sini misalnya tan 90 derajat, kita masuk ke soal ya. Nah, sederhanakan identitas trigonometri berikut, yaitu tan 90 derajat ditambah A dikali dengan sin A dikurang 180 derajat dikali dengan secant 270 derajat ditambah A sama dengan berapa? Nah, di sini untuk tan 90. Nah, di sini 90 berarti dia menggunakan bisa dirubah menjadi kawannya, yaitu untuk tan 90, maka kawannya adalah kotangan. Untuk 90, maka dia berada di kuadran 2, yaitu maka untuk kotangan maka dia menggunakan negatif. Kan di kuadran 2 yang positif cuma sin. Nah, jadi negatif kotangan A dikali dengan sin. Nah, sin untuk sin dia tetap karena dia di sini sudutnya 180 derajat, maka tetap menggunakan sin. Dapat di mana minusnya ini, Bu? Nah, untuk minusnya ini untuk menjadikannya cuma sin, maka kita bisa kalikan jadi negatif sin dikali 180 negatif A. Jadi dia mempunyai negatif di depannya. Jadi negatif sin A dikali dengan cosecant A. Cosecant ini diperoleh dari secant, dia 270 derajat, berarti kawannya nih diubah. Secant kawannya adalah cosecant, jadi diperolehlah cosecant A. Nah, kemudian untuk di bawahnya sama dengan kotangan. Untuk kotangan bisa kita ubah menjadi cos A per sin A.
Nah, di sini karena dia negatif kotangen dikali dengan negatif sin, maka dia menjadi plus. Jadi hilang negatifnya di sini. Jadi untuk kotangen tadi kita ubah menjadi cos A per sin A dikali dengan sin A dikali dengan kosekan A. Kemudian di sini ada per sin, ada juga kali dengan sin, maka bisa kita coret. Maka tertinggallah sama dengan cos A dikali dengan kosekan, bisa kita ubah menjadi 1 per sin A. Jadi cos A dikali dengan 1 per sin A. Maka kita kalikan sama dengan cos A per sin A. Cos A per sin A maka bisa menjadi, ingat, rumus identitas trigonometri yaitu kotangen A. Jadi cos A per sin A sama dengan kotangen A. Nah, itu sederhananya adalah kotangen A. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini identitas trigonometri untuk jika, soalnya adalah jika sin A sama dengan 1 per 3 dan A pada kuadran 2. Kuadran 2 berarti dia terletak pada derajat 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Tentukan cos A tanpa menggunakan kalkulator. Oke, kita jawab. Sini ada dua alternatif. Alternatif yang pertama yaitu kita menggunakan segitiga. Nah, berdasarkan gambar, bisa kalian lihat gambar di atas. Nah, di situ diperoleh yaitu nilai X sama dengan negatif 2 akar 2. Nah, di sana kita sudah mengetahui sin A. Rumus sin A adalah depan per miring. Nah, depannya adalah 1, miringnya adalah 3. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras sehingga diperolehlah X-nya negatif 2 akar 2. Jadi untuk cos A diperoleh, ingat, jika sin adalah demi depan per miring, maka cos adalah samping per miring. Sampingnya tadi X-nya yaitu negatif 2 akar 2, sedangkan miringnya yaitu R-nya adalah 3. Sehingga diperolehlah rumusnya negatif 2 akar 2 per 3. Atau bisa kita jadikan jadi negatif 2 per 3 akar 2. Nah, seperti itu. Kemudian untuk alternatif 2-nya, kita bisa gunakan identitas trigonometri yaitu cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Oke, di sini yang kita ketahui adalah sin A-nya tadi. Nah, kita masukkan sinnya yaitu cos kuadrat A ditambah, kita ganti sinnya jadi 1 per 3 kuadrat sama dengan 1. Sehingga jika kita bolak-balikan, kita pindah ruaskan, maka menjadi cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang 1 per 9. 1 per 9 ini adalah kuadrat dari 1 per 3, yaitu 1 per 9. Nah, kita samakan untuk penyebutnya. Jadi 9 per 9 dikurang dengan 1 per 9, hasilnya adalah 8 per 9. Maka diperolehlah, untuk memperoleh cos A sama dengan akar dari 8 per 9. Di sini dia menjadi plus minus. Bisa plus atau bisa minus, masih ada kemungkinan plus minusnya. Kita kuadratkan, kita akarkan, maka diperolehlah plus minus 2 per 3 akar 2. Nah, karena A di kuadran 2 yang positif cuma sin. Nah, atau P per 2, P ini adalah 180 derajat. Bagi 2, hasilnya 90, kurang dari A, kurang dari P, dibacanya yaitu A lebih besar dari P per 2, lebih kecil dari P. Maka cos A-nya adalah, karena di kuadran 2 yang positif cuma sin, sedangkan yang di sini yang dicarinya adalah cos, maka diperolehlah cos A sama dengan negatif 2 per 3 akar 2. Cosnya adalah negatif. Seperti itu. Oke, nah di sini untuk jelas pemahaman kalian dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu mempunyai beberapa contoh soal atau latihan soal. Nah, di sini ada 3 latihan soal, yaitu menyederhanakan dan membuktikan. Oke, untuk lebih lanjut, mari kita kerjakan bersama-sama di Google Classroom. Nanti Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Jadi, ketika Ibu tanya, untuk kalian semuanya secara keseluruhan silahkan menjawab di Google Classroom. Walaupun nanti jawabannya sama, tapi tetap utarakanlah pendapat kalian, utarakanlah jawaban kalian di Google Classroom nanti. Oke? Nanti Ibu akan buka sesi tanya jawabnya. Kemudian nanti juga Ibu akan ada tugas untuk kalian seperti biasanya pada pertemuan pertama.
nanti bisa kalian kumpulkan di WhatsApp pribadi Ibu. Untuk deadline-nya yaitu Sabtu 7 Agustus 2021. Sangat mengerjakan. Nanti Ibu akan share kembali untuk file ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Pesan Ibu untuk hari ini yaitu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, maka harus terjalin interaksi dan komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik. Keduanya harus balance atau harus seimbang dan memberikan timbal balik yang berkesesuaian. Jadi untuk anak-anak Ibu semuanya, semangat dalam belajar, terus mencoba, jangan takut untuk mencoba, jangan malas, semangat dalam menuntut ilmu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.